Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Kali ini kita akan membahas tentang hukum merebonding rambut atau kebalikannya dari yang lurus menjadi keriting. Ya, dari keriting menjadi lurus, rebonding atau kebalikannya. Hal ini sering ditanyakan oleh kaum wanita, khususnya ibu-ibu. Ya, secara prinsip ya, kita ada dua jenis atau dua hal tentang mengubah ciptaan Allah. Ada yang dibolehkan, ada yang terlarang. Yang dibolehkan misalnya seperti ya mencukur kumis. Justru ini dianjurkan. Atau misalnya khitan. Ini jelas mengubah ciptaan Allah. Begitu pula mencukur rambut ketiak, kemaluan. Ini semua termasuk kategori mengubah ciptaan Allah. Tetapi hal ini tidak dipermasalahkan. Karena memang di dalam sunnah cukup banyak ya Rasulullah SAW yang menganjurkannya. Adapun jenis yang kedua, jenis yang terlarang. Mengubah ciptaan Allah, jenis yang terlarang. Hal ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan juga yang lainnya. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya la'anallah al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita yang bertato dan si tukang tatonya. An-namisat wal mutanammisat. Wanita yang mencukur alis dan si tukang cukurnya. Al-wasilat wal mustawsilat. Begitu pula wanita yang menyambung rambut dan si tukang sambung rambutnya. Menyambung rambut seperti menggunakan rambut palsu. Ya, baik rambut dia sendiri kemudian dipasang dalam bentuk wig misalnya, atau rambut orang lain, atau rambut sintetis misalnya. Kemudian al-falijat wal mutafallijat. Allah juga melaknat orang atau wanita yang mengkikir giginya dan si tukang kikir giginya. Yang sudah bagus, dia ngerasa belum puas, ya dia kikir. Ya beda kasus kalau seandainya gigi tersebut ya mengganggu pencernaannya atau merusak penampilannya, misalnya mohon maaf terlalu maju, hal ini menghilangkan aib. Menghilangkan aib, ya kemudian diluruskan dengan cara takwimul asnan, kawat gigi, hal ini tidak masalah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, apakah rebonding ini masuk kategori jenis yang kedua yang terlarang? Karena secara teks dia tidak tersebut. Ya, di mana Rasul mengatakan lil husni mughairati khalqallah. Karena faktor ingin sekedar cantik, ingin sekedar indah, mereka mengubah ciptaan Allah. Nah, apakah rebonding termasuk? Nah, jamaah sekalian azanallahu yakum, masalah rebonding ini, meluruskan rambut, itu ada dua kondisi. Ada yang permanen, terus-terusan, ya. Ada juga yang sementara saja, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian kembali seperti sedia kala. Nah, ternyata para ulama kita mengatakan, jika permanen, itulah yang terlarang. Itulah yang termasuk kategori telah mengubah ciptaan Allah. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya dia mengatakan, ya, thumma qil, lalu dikatakan hadza al-manhiyu anhu, yang terlarang adalah innama huwa fima yakunu baqiyan, yaitu jika perubahannya itu terjadi secara permanen. Ya, tadinya keriting menjadi lurus terus nggak pernah berubah lagi. Nah, ini permanen. Li'annahu min babi taghyiri khalqillahi ta'ala. Karena hal ini termasuk kategori telah mengubah ciptaan Allah. Fa'amma ma la yakun baqiyan. Adapun kalau seandainya tidak sampai permanen, ya mungkin hanya beberapa waktu saja. Misal kalkuhli, seperti menggunakan celak mata. Celak mata ya akan terhapus dan akan hilang. Kemudian juga yaitu wa tazayyuni bihil linisa, dandan bersolek bagi wanita. Bersolek pun juga akan hilang. Faqad ajazahu al ulama, maka hal ini dibolehkan oleh para ulama. Jadi bersolek
ya menampakkan adanya sedikit perubahan dalam dirinya, tapi hal itu sifatnya tidak permanen, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, maka hal itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika hal itu permanen atau tetap. Kemudian jamaah sekalian Abdullah, Syekh Abdullah Al-Faqih, beliau ditanya tentang wanita yang meluruskan rambutnya. Ya, beliau pun menjawab, la ba'sa bidzalik, hal itu tidak ada masalah, malam yatarattab darar, selama tidak memunculkan bahaya. Ya, bahaya bagi kulitnya, bagi rambutnya atau dirinya. Ya, sehingga jamaah sekalian, ini juga menjadi syarat tambahan bahwasanya bolehnya rebonding itu bukan hanya dari sisi permanen atau tidak, tapi dari sisi apakah itu membahayakan kesehatan dirinya atau tidak. Sementara para ulama di Lajnah Daimah, mereka menambahkan syarat yang lain, yaitu hendaknya bahan atau ramuan yang dipakai untuk meluruskan tersebut itu berasal dari bahan yang suci. Ya, mereka mengatakan taghiru sya'ri bi ghairi sawadi la haraj fih. Bahwasanya mengubah warna rambut ya selama bukan hitam sama sekali tidak ada masalah. Wa kadzalika istimalu mawadi tan'im li tan'im. Demikian juga menggunakan ramuan-ramuan dalam rangka untuk meluruskan asy'aril al-maj'ad, rambut yang keriting. Ya, wal hukmu lisyabab wasyuyukh fi dzalik sawa. Dan hukum dalam masalah ini baik buat yang masih muda atau yang sudah tua itu sama-sama dibolehkan. Ya, dengan syarat tadi, yaitu dia menjauhi warna hitam, kemudian ketika dia meluruskan rambutnya ya secara tidak permanen. Kemudian idza intafati al-madarrah, selama memang tidak membawa bahaya buat dirinya, wa kanat madatun tahiratan mubahah, dan juga selama materi yang digunakannya itu dari benda-benda yang suci dan mubah. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan merebonding rambut atau kebalikannya, hal itu dibolehkan dengan syarat. Syarat pertama yaitu jangan permanen alias sementara saja. Yang kedua, tidak membahayakan dirinya, kesehatan dirinya, rambutnya atau kepalanya. Yang ketiga yaitu dengan obat atau ramuan-ramuan yang suci, halal dan tidak mengandung najis. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.